Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah lana Allahumma iftah lana wansyur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Kita ulang sama-sama pelajaran sebelumnya. Dan apa yang kalian infakkan berupa suatu nafkah atau kalian nazarkan berupa suatu nazar, maka sesungguhnya Allah Dia mengetahuinya dan tidak ada bagi orang-orang zalim itu di antara para penolong. Jika kalian menampakkan sedekah itu, maka dibalas sebaik-baik sedekah. Dan jika kalian menyembunyikannya dan kalian memberikannya kepada orang-orang fakir, maka dia lebih baik bagi kalian. Dan dia akan menutupi dari kalian dari keburukan-keburukan kalian. Dan Allah dengan apa yang kalian kerjakan Maha teliti. Bukanlah atas engkau petunjuk mereka, akan tetapi Allah Dia memberi petunjuk pada siapa yang Dia kehendaki. Apa yang kalian infakkan berupa kebaikan, maka bagi diri-diri kalian tidaklah kalian berinfak kecuali untuk mencari wajah Allah. Apa yang kalian infakkan berupa kebaikan akan disempurnakan kepada kalian, dan kalian tidaklah kalian dizalimi. Bagi orang-orang fakir, orang-orang yang mereka terhalang di jalan Allah, tidaklah mereka mampu melakukan perjalanan di bumi ini. Orang yang tidak tahu mengira mereka orang-orang kaya karena mensikap menahan diri. Engkau mengenali mereka dengan tanda-tanda mereka. Tidaklah mereka meminta pada para manusia secara mendesak. Dan apa yang kalian infakkan berupa kebaikan, sesungguhnya Allah dengannya Maha mengetahui. Orang-orang yang mereka menginfakkan harta-harta mereka di waktu malam dan siang secara rahasia dan terang-terangan, maka bagi mereka pahala mereka di sisi Tuhan mereka. Dan tidak ada rasa takut atas mereka, dan tidaklah mereka bersedih hati. Kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bay'u mislu riba wa ahallallahu al-bay'a wa harrama ar-riba.
Faman ja'ahu mau'izatum min rabbih rabbih fantaha falahu ma salafa wa amruhu ila Allah. ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. Sadaqallahul Orang-orang yang mereka memakan riba, tidaklah mereka berdiri kecuali sebagaimana berdiri orang yang setan itu merasukinya karena kegilaan. Demikian itu sebab sesungguhnya mereka berkata, sesungguhnya hanyalah jual beli itu seperti riba, dan Allah menghalalkan jual beli itu dan Dia mengharamkan riba. Maka barang siapa yang datang padanya nasihat dari Tuhannya, maka dia berhenti, maka baginya apa yang telah berlalu dan urusannya kepada Allah. Dan barang siapa yang dia kembali, maka mereka itu para penghuni neraka. Mereka di dalamnya orang-orang yang kekal. Khalidun, orang-orang yang kekal fiha, di dalamnya. mereka ashabun nar, para penghuni neraka. Faulaika, maka mereka itu ada dia kembali. Waman, dan barang siapa ilallah, kepada Allah, wa amruhu, dan urusannya salafa, telah berlalu, apa yang falahu, maka baginya, fantaha, maka dia berhenti dari Tuhannya, mau'idah, nasihat, ja'ahu, datang padanya, telah datang padanya. Maka barang siapa waharramar riba, dan dia mengharamkan riba, al-bai'a, jual beli itu, wa ahallallah, dan Allah menghalalkan mislur riba, seperti riba. Innamal bai'u, sesungguhnya hanyalah jual beli itu,
qalu mereka berkata, bi annahum sebab sebab sesungguhnya mereka zalika demikian itu minal mas karena kegilaan. karena kegilaan. Ya, minnya itu min karena Oh, karena kegilaan. kegilaan atau karena Minal mas, minal masih sentuhan setan Sentuhan. jadi gila. Oh. Ya tahobbatuhus syaiton. Setan itu merasukinya. Alladzi orang yang yakumu berdiri. Berdirinya orang yang setan itu merasukinya. Merasukinya. Kama Sebagaimana ila kecuali la yakumuna mereka tidaklah mereka berdiri. Mereka tidak berdiri. Yakuluna riba. Mereka memakan riba. Alladzina orang-orang yang sama-sama. Mereka memakan riba, tidaklah mereka berdiri kecuali sebagaimana diri orang yang setan itu merasukinya karena kegilaan. Demikian itu sebab sesungguhnya mereka berkata, sesungguhnya hanyalah jual beli itu seperti riba. Dan Allah menghalalkan jual beli itu dan dia mengharamkan riba. Maka datang padanya nasihat dari Tuhannya, maka dia berhenti, maka baginya apa yang telah berlalu dan urusannya kepada Allah. Dan barang siapa yang dia kembali, maka mereka itu para penghuni neraka. Orang-orang yang di dalamnya. Mereka di dalamnya orang-orang yang kekal. Terus Allah memusnahkan. Allah memusnahkan riba dan dia menyuburkan sodakoh itu. Dan Allah tidaklah dia menyukai setiap orang yang sangat kafir lagi banyak dosa. Banyak dosa. Yang amat sangat kafir. Ya, banyak dosa. Kafar, sangat kafir. Kula, setiap. La yuhibbu, tidaklah dia menyukai. Wallah, dan Allah wa yurbis shadaqat, dia menyuburkan sodakoh itu. Yamhaqullahu riba, Allah memusnahkan riba. Sama-sama Allah memusnahkan riba dan dia menyuburkan sodakoh itu. Dan Allah tidaklah dia menyukai setiap orang yang sangat kafir lagi banyak dosa. Sesungguhnya orang-orang yang mereka beriman dan mereka beramal soleh dan mereka mendirikan sholat dan mereka menunaikan zakat, bagi mereka pahala mereka di sisi Tuhan mereka. Dan tidak ada rasa takut atas mereka dan tidaklah mereka bersedih hati. Yahzanun, mereka bersedih hati. Walahum, dan tidaklah mereka alaihim, atas mereka. Wala khaufun,
tidak ada rasa takut inda rabbihim di sisi Tuhan mereka. Ajruhum pahala mereka lahum bagi mereka. Wa atawuz zakah dan mereka menunaikan zakat. Wa aqamus shalah dan mereka mendirikan sholat. Wa amilus sholihat dan mereka beramal soleh. Amanu mereka beriman. Alladzina orang-orang yang sesungguhnya sama-sama sesungguhnya orang-orang yang mereka beriman dan mereka beramal soleh dan mereka mendirikan sholat dan mereka menunaikan zakat, bagi mereka pahala mereka di sisi Tuhan mereka, dan tidak ada rasa takut atas mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Wahai orang-orang yang mereka beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan tinggalkanlah oleh kalian apa yang tersisa dari riba itu jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Mukminin, orang-orang yang beriman. Kuntum, jika kalian adalah apa? Jika minar riba dari riba. Bakia tersisa apa yang wajaru dan meninggalkanlah oleh kalian ittaqullah takwalah kalian kepada Allah. Amanu mereka beriman. Alladzina orang-orang yang beriman. Ya ayyuha wahai sama-sama wahai orang-orang yang mereka beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan tinggalkanlah kalian apa yang tersisa dari riba itu jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Maka jika sama-sama tidak kalian melakukan, maka nyatakanlah oleh kalian dengan peperangan dari Allah dan Rasulnya. Dan jika kalian bertobat, maka bagi kalian kepala-kepala harta-harta kalian. Tidaklah kalian mendolimi dan tidaklah kalian didolimi. Wala tudlamun, tidaklah kalian didolimi. La tudlimun, tidaklah kalian mendolimi. Ru'usu amwalikum, kepala harta kalian. Falakum, maka bagi kalian. Tubtum, kalian bertobat. Wa'in, dan jika warasulih, dan rasulnya minallah, dari Allah biharbin, dengan perang. Fa'zanu, maka tinggalkan. Maka nyatakanlah oleh kalian. Ya. Lam taf'alu, tidak kalian lakukan. Fa'in,
Maka jika. jika sama-sama maka jika Maka jika jika tidak kalian kalian lakukan maka nyatakanlah dengan perang dari Allah dan Rasulnya. Rasulnya. Dan Dan jika jika kalian kalian bertobat, maka maka bagi kalian kepala-kepala harta-harta kalian. Kalian tidak menzolimi menzalimi dan dan tidak tidak pula kalian kalian dizolimi. dizalimi. didolimi, mendolimi dan Ya, mendolimi, tadlimun, tudramun, didolimi. Dan jika ada, sama-sama. Jika ada orang yang mempunyai utang kesulitan, maka ada penangguhan sampai saat kemudahan. Dan sekiranya kalian bersedekah, lebih baik bagi kalian jika kali adalah kalian mengetahui. Ta'lamun Kalian mengetahui kuntum kalian adalah in jika lakum bagi kalian khairun lebih baik tasaddaku kalian bersedekah dan sekiranya ila maisarah kepada sampai kelonggaran ya. sampai saat kemudahan. kemudian Maka ada penangguhan. Zu usrah, orang yang mempunyai kesulitan. Wa ingkana, dan jika kalian adalah dan jika ada orang yang mempunyai kesulitan. Sama-sama, dan jika ada orang yang mempunyai kesulitan, maka tangguhkanlah sampai kemudahan. Dan sekiranya jika kalian adalah kalian mengetahui bagi kalian jika kalian adalah Wattaku dan takutlah kalian. Sama-sama. Takutlah kalian pada suatu hari yang kalian akan dikembalikan di dalamnya kepada Allah. Kemudian akan disempurnakan setiap diri seseorang apa yang dia usahakan, dan mereka tidak dizalimi. mereka tidak didolimi. Tadi belakang sudah. Yudlamun, mereka Didolimi. lah Tidak. Mereka wah dan kasabat telah dia usahakan apa yang kullu nafsin setiap diri tuwafa akan disempurnakan, summa kemudian ilallah kepada Allah fihi di dalamnya turja'una kalian akan dikembalikan pada hari. Wattaku, dan takutlah kalian. Sama-sama dan takutlah kalian pada hari kalian akan dikembalikan di dalamnya kepada Allah. Kemudian disempurnakan setiap diri seseorang apa yang dia usahakan. Telah dia usaha. Dan mereka tidak dizalimi.
Sudah selesai? Ada pertanyaan? Tidak ada, sudah jelas ya. Kita ulang lagi dari awal sama-sama. Orang-orang yang sama-sama. Orang-orang Mereka memakan riba, tidaklah mereka berdiri. Mereka berdiri, orang yang berdiri, mereka setan merasukinya, Ya, karena kegilaan. Demikian itu sebab sesungguhnya mereka berkata, sesungguhnya hanyalah jual beli itu seperti riba, dan Allah menghalalkan jual beli itu, dan Dia mengharamkan riba. Maka barang siapa datang nasihat dari Tuhan, maka ia berhenti, maka baginya apa yang telah berlalu dan urusannya kepada Allah. Dan barang siapa yang Dia telah kembali, maka mereka itu para penghuni neraka. Mereka di dalamnya orang-orang yang kekal. Allah memusnahkan riba, Dia menyuburkan sedekah itu, dan Allah tidak menyukai setiap kekafiran orang yang sangat kafir dan berdosa, bergelimang dosa. Sesungguhnya orang-orang yang mereka beriman dan mereka beramal soleh dan mereka mendirikan salat dan mereka menunaikan zakat, bagi mereka pahala mereka di sisi Tuhan mereka, dan tidak ada rasa takut atas mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Dan tidaklah mereka bersedih hati. Wahai orang-orang yang mereka beriman, kalian pada Allah, tinggalkanlah oleh kalian apa yang tersisa dari riba itu, jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Maka jika tidak kalian melakukan, maka nyatakanlah oleh kalian berperang dari Allah dan Rasul-Nya. Dan jika kalian bertobat, maka bagi kalian kepala-kepala harta bagi kalian tidak mendolimi dan tidaklah kalian didolimi. Dan jika ada orang yang mempunyai kesulitan, maka ada penangguhan sampai masa kemudahan. Dan sekiranya kalian menyedekahkan, lebih baik bagi kalian jika kalian adalah kalian mengetahui. Dan takutlah kalian pada hari kalian akan dikembalikan di dalamnya kepada Allah, kemudian disempurnakan setiap diri seseorang apa yang dia
telah usahakan usahakan dan mereka Tidaklah memberikan mereka didolimi. tidaklah mereka didolimi. Ya, kita cari kata-kata yang jamak. Ya. Ashab, para penghuni ini. Kalau satu, sohib, perempuan, sohibah. sohibah Khalidun, orang-orang. yang kekal. Kalau satu, Walid, perempuan, walidah, as-sodakot. Sedekah itu. Kalau satu, sodakoh. Sedekah. Mukminin, orang-orang. beriman, Kalau Mukmin. satu, Mukmin. perempuan, mukminat, ru'us, kepala-kepala. Kalau satu, roksun, Rasul. amwal. Rasul Ustaz. Iya, ros. harta, Apa? harta, Ya. Rasul. Roksun, roksan. Oke. Amwal, harta. Harta Kalau kalian. satu, mal, Mal. Nah, itu jamak-jamak. Kemudian apa? Catatan penting. Masih tetap ya, mengubah dari mudorek ke madi ke amar. amar, Ini ada mudorek yang tengahnya ya. Kemarin mudorek tengahnya wawu. Wawu. Sekarang mudorek tengahnya ya. Ya. Yasiru, dia berjalan. Dia sedang berjalan. Maro. Diubah dari telah menjadi sayaro. Sayaro, kemarin kalau ada ya atau wawu di tengah berharokat, jatuh setelah fathah dalam satu kalimat, diganti alif menjadi saro. Nah, kemarin ada wawu di tengah juga jadi alif, ada ya di tengah juga jadi alif. Gitu ya. Jadi saro, mudoreknya yasiru. Yasiru. Berjalanlah, maka yaknya pelakunya dibuang dulu. Terus amar itu mati, sukun, mirip sir. Maka Sir. bertemulah dua sukun, sukunnya ya sama sukunnya roh. Untuk menghindari pertemuan dua sukun, yaknya dibuang menjadi sir. usir, Telah berjalan saro. Saro. Sedang berjalan yasiru. Yasiru. Berjalanlah sir. Sir. Sedang berjalan, Yasiru. telah berjalan, Saro. berjalanlah sir. Sir. Telah berjalan, Saro. telah saro. Sedang yasi, berjalanlah Yasiru. sir. Sir. Yasiru madinya Saro. saro. Yabinu. ba, Yabinu. dan, Anu. Dana. Bana. Dana. Yaribu. roh, Roba. Yaibu. Aba. Aba. oh ya, Yamilu. Mala. Apa ini? yas, Ya, bang. Yabi'u. Yabi'u. Ba. Ba'a. Ya. Ba'a. Lagi. Yasiru. Saro. Yabinu. Dana. Dana. Yabinu. Dana. Yaribu. Roh. Roba. Yaibu. Aba. Yamilu. Mala. Yabi'u. Ba'u. Dibaca ba'a. Madi mudorek madi. Saro. 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 Yasir. Yasiru. Dana. Dana yabinu. dan, Dana yadinu. Yadinu. Roba Roba. yari. Roba yaribu. Ba'a Aba. yabi'u. Yaibu. Mala. Yamilu. Yabi'u. Ba'a Yabi'u. yabi'u. Oh, ada yang kurang di tulisannya ini ya. Kurang gimana? Ketutupan ini. Ya. Oh, dikurang. Oh, kurang. Oh ya. Berjalanlah sir, sir. Berjalanlah sir. Sir. Jelaslah. bin, Bin. Balaslah. Bin. Bin. Ragu-ragulah. Bin. Rib. Celalah. Min. Ib. Condonglah. mil, Apa? Jualah. Bi. Zi. Bi. Ya. Bi. Dibaca maldi mudhari amar saro. Saro. Yasiru. Sir. Sir. Bana. ya, Yabinu. Bin. Bin.
Dan Dana. Yadinu. Din. Din. coba. Roba. Yaribu. Yaribu. Din. Riba. Coba. Aba. 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 Yaibu. Yaibu. Riba. Ala. 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 Yamilu. Yamilu. Mil. Mil. Ba. Ba'a. Ba'a. Yabi'u. Yabi'u. Bi'. Bi. Bi' kecepet. Sekarang kita meneliti ya. Ya. Teliti. Ya'kuluna, mereka makan Mereka fi'il apa? Fi'il Mudhari'. mudhari'. Madinya akala. Akala. Akala ya'kulu. Ya'kulu. Makanlah. Kul. 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 Kok kul? Ya, asalnya ukul dari kul. Yakumuna, mereka berdiri. Berdiri. Fi'il apa? Mudhari'. Fi'il mudhari'. Dore. Madinya Koma. koma. Ya. Koma. Koma yakum. Berdirilah. Apa lagi? Qalu, mereka berkata, fi'il apa? Fi'il madi. Madi. Mudhari'nya Ya. Yaquluna. katakanlah Kul. Kul. ja'a, datang. Datang. Fi'il apa? Fi'il madi. Mudhari'nya Yaji'u. yaji'u. Datanglah. Salafa, telah Telah berlalu. berlalu. Fi'il apa? Fi'il madi. Madi. Mudhari'nya yaslifu. Yaflih. Yes. Berlalulah. Rib. Islif. Ada, kembali. Kembali. Fi'il apa? Fi'il madi. Mudhari'nya Ya, Ya'idu. ya'udu. Ya'udu. Kembalilah. Udu. Ud. Ud. Yamhaku, memusnahkan. Memusnahkan. Fi'il apa? Fi'il Mudhari'. mudhari'. Madinya mahako. 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 Yamhaku. Musnahkanlah. Haku. Imhak. 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 Amilu, mereka beramal. Fi'il apa? Fi'il madi. Madi. Mudhari'nya Amilu. ya'malu. Bekerjalah. Ya'milu. I'mal. Nal. Yahzanun, mereka bersedih. Fi'il apa? Fi'il mudhari'. Mudhari'. Madinya hazana Yahzana. yahzanu. Yahzanu. Sedihlah. Ihzan. Yan. Izan. Zan. Atas. Atahzan. Ratahzan ada bukunya. Ratahzan. Kuntum Kalian adalah adalah. Fi'il apa? Madi. Fi'il. Asalnya kana. 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 Kunun. Yakunu kun. Jadilah. Kun. Kun fayakun. Taf'alu, kalian lakukan. Kalian Apa? melakukan. Mudhari'. Fi'il mudhari'. Dore. Fa'ala. Fa'ala yaf'alu. Lakukanlah. If'al. Al. Nal. I'zanu. Nyatakanlah. Fi'il apa? Katakanlah. Fi'il Amar. madi. Iya, amar ya. Madinya Yakul. azana Azana. ya'zanu. Azina ya'zanu i'zan. Izan. Tubtum. Kalian Kalian bertobat. fi'il apa? Fi'il madi. Madi. Asalnya taba. Taba. Mudhari'nya Tub. mudhari'nya Ya tubuh. yatubu. Taba yatubu. Tobatlah. Tub. Tadlimun. Kalian Kalian zalimi. fi'il apa? Fi'il mudhari'. Dorek. Golama Lama ya. Yazlimu. aniayalah. Izlim. Dil. Kana. Ada fi'il Kana. madi. Fi'il madi. Mudhari'nya Yakunu. jadilah. Kun. Kun. Ta'lamun, kalian mengetahui. Tawi. Apa? Mudhari'. Madinya alama ya'lamu. Alama Ketahuilah. ya'lamu. I'lam. Iklam. Turja'una, kalian dikembalikan. Fi'il apa? Mudhari'. Pasif. Masih. Kalau kembali, tarji'un. Kun. Mudhari'. Madinya Rod. roja'a yarji'u. Kembalilah. Irji. Irji'. Kasabat
Dia Kasab usahakan. Fi'il usahakan. apa? Fi'il madhi. Mudhoreknya. Sibu. Ya. Yaksibu. Yaksibu. Kasaba yaksibu. Ibu. Usahakanlah. Iksib. Sip. Ya, itu saja. Ada pertanyaan? Ya. Ya. Ya, jadi dari wafa memang secara harfiah itu artinya sempurna. Ya, wafat itu artinya sempurna. Ya, sempurna. Nah, itu. Jadi kalau diartikan wafat itu meninggal dalam pengertian sempurna umurnya. Gitu. Jadi orang wafat itu orang yang sudah menyempurnakan umurnya. Kalau mati, jadi konteks ya. Jadi kalau ada keterangan tentang konteks kematian menggunakan kata wafa, gitu ya. Tawafa itu berarti artinya apa namanya sempurna umur. Tapi kalau tidak dihubungkan dengan kematian, ya sempurna, gitu ya. Tadi apa tadi? Nah, ujurakum ya, pahala. Pahala berarti tidak ada hubungannya dengan kematian, artinya sempurna, makna asli, gitu ya, makna harfiahnya. Tapi kalau dihubungkan dengan kematian, wafat artinya sudah sempurna umurnya, berarti wafat, meninggal dunia. Wafat sudah sempurna. Ujur, kalau jamaknya ujur. Ajar. Kita pahami ya. Kita pahami setelah kemarin diterangkan oleh Allah tentang fadilah-fadilah orang yang menggandakan harta melalui sedekah, maka ini Allah terangkan tentang buruknya orang yang menggandakan harta melalui riba. Gitu ya. Maka Allah ancam. Riba itu didefinisikan apa? Kullu qardin jarra naf'an. Setiap apa hutang piutang yang menarik manfaat, gitu ya. Hutang piutang yang menarik manfaat itu masuk kategori riba. Jadi kita itu kalau menghutangi orang, kita tidak boleh mendapatkan manfaat sedikit pun dari orang yang kita hutangi, gitu ya. Gitu. Misalnya apa ya? Misalnya apa? Utang uangnya, ya apa namanya? Ya saya utangi tapi saya pinjam mobilnya ya. Itu termasuk riba. Gara-gara utangi jadi dipinjami mobil, diutangi. Gitu ya. Jadi pokoknya manfaat apapun diambil dari apa? Dari pinjam meminjam, nah itu masuk kategori riba. Gitu. Malah orang-orang soleh itu dulu saking hati-hatinya gitu ya. Dia itu jalan panas-panas, kemudian berteduh ya. Berteduh di pohon. Terus ingat, yang punya pohon itu punya utang sama dia. Tidak jadi berteduh. Takut apa? Mengambil manfaat dari orang yang dihutangi. Itu masuk kategori riba. Manfaat apapun ya. Baik berupa nominal atau berupa jasa. Tidak boleh mengambil manfaat apapun dari orang yang dihutangi. Makanya ngutangi saja. Ya, niat ikhlas karena Allah, tidak boleh mengambil manfaat apapun. Lah kalau mengambil namanya riba, apalagi berupa uang ya, nominal, harta gitu. Maka orang yang makan riba ini Allah ancam. Orang-orang yang makan riba, mereka tidak dapat berdiri kecuali sebagaimana berdirinya orang yang kerasukan setan karena gila. Jadi orang yang makan riba tidak bisa berdiri kecuali seperti berdirinya orang gila yang kerasukan setan, kesurupan. Orang kesurupan itu kan tidak bisa berdiri ya. Apa namanya, berdiri jatuh lagi, guling-guling lagi, berdiri guling-guling lagi. Nah, itu orang kesurupan. Jadi orang yang makan riba itu diibaratkan orang yang kesurupan, tidak bisa berdiri tegak karena kerasukan setan. Itu Allah jelaskan seperti itu. Nah, maksudnya apa gitu ya? Yakuluna riba ini kan makan ya. Yang diancam oleh Allah itu orang yang makan riba. Maka ada orang yang beralasan loh,
saya menerapkan riba bukan saya makan kok untuk beli rumah misalnya ya, untuk beli baju bukan untuk beli makanan. Ini ayatnya kan yakuluna. Nah, maka diterangkan yakuluna itu makan itu adalah mengambil manfaat yang paling rendah tentang harta ya. Mengambil manfaat yang pertama itu kan makan ya. Artinya kalau untuk makan saja itu yang kebutuhan pokok itu enggak boleh, apalagi yang lain-lain gitu ya. Apalagi untuk pakaian, untuk yang lain-lain, untuk makan saja tidak boleh. Jadi pokoknya sama sekali riba itu tidak boleh dilakukan oleh umat Islam. Nanti oleh Allah dikatakan seperti orang gila yang kesurupan, yang tidak bisa berdiri tegak. Nah, maksudnya apa? Itu bisa diartikan di dunia, bisa diartikan di akhirat. Kalau diartikan di dunia, orang yang makan riba itu tidak bisa berdiri tegak seperti manusia, itu orang itu akan kehilangan sifat kemanusiaannya, nggak punya belas kasihan, gitu ya. Gitu. Makanya seorang rentenir itu kadang jabel barang-barangnya orang, jabel rumahnya, walaupun dia telantar, dia nggak bisa makan, nggak punya belas kasihan, gitu ya, nggak punya belas kasihan, nggak punya empati sama sekali, maka sebetulnya waktu itu dia sudah tidak tegak sebagai manusia. Jadi secara fisik manusia, tapi hatinya hati binatang, gitu ya. Itu. Jadi kalau diartikan di dunia, maka orang itu kalau menerapkan riba akan hilang sifat-sifat kemanusiaannya, dia tidak akan bisa tegak sempurna sebagai manusia, dia itu sepertinya manusia tapi hatinya hati binatang, tidak punya belas kasihan. Itu kalau diartikan di dunia. Karena riba itu kan begini, kalau orang susah itu kan dibantu, ditolong, diringankan. Ini tambah diambil kesempatan untuk mencari keuntungan. Berarti belas kasihan itu sudah enggak ada, gitu ya. Jadi sifat-sifat kemanusiaannya akan hilang. Itu kalau diartikan di dunia. Kalau diartikan di akhirat, itu ada ancaman. Coba kita lihat ya. Ada hadis-hadis ancaman tentang orang yang makan riba. Ini. Ibnu Abbas mengatakan, akilur riba, orang yang makan riba, yub'asu yaumal qiyamah, akan dibangkitkan pada hari kiamat majnunan dalam keadaan gila, yuhnaku tercekik. Ya, itu jadi gilanya gila di akhirat, yaitu ketika nanti bangun di mahsyar di akhirat dalam kondisi gila terus lehernya tercekik. Ada lagi. Ini sabda Rasulullah, utitu lailatan usriyabi, didatangkan padaku pada malam aku diisrokan, didatangkan pada suatu kaum, butunuhum kalbuyut, perutnya seperti rumah. Jadi nanti ketika Nabi Isra Mi'raj didatangkan kepada beliau, ada sekelompok orang perutnya besar seperti rumah. Fiha al-hayyat, di dalam perut itu banyak ular-ular. Tajri min khariji butunihim, yang ular itu terus masuk ke perutnya dari luar perut mereka. Maka Nabi tanya, man haula'i ya Jibril, siapa mereka ini ya Jibril? Beliau mengatakan, haula'i akalatur riba, inilah para pemakan riba. Jadi nanti mereka itu enggak bisa tegak berdiri jatuh lagi, berdiri jatuh lagi, karena kebesaran perut. Gitu ya. Perutnya besar seperti rumah, di dalamnya banyak ularnya. Itu. Jadi itu ancaman bagi orang yang memakan riba. Di akhirat. Di dunia dan di akhirat. Di dunia tadi sifat kemanusiaannya hilang, di akhirat nanti tercekik, perutnya besar, banyak ularnya. Ya, gitu ya. Makanya sedosa-dosa kita pokoknya jangan dosa riba, enggak sumbut ya. Keuntungan yang didapatkan dengan dampak buruk yang akan dia rasakan. Tetapi sekarang ini zamannya zaman riba, ya semua riba. Di bank itu juga menerapkan riba, koperasi riba, di PKK riba, semua kredit semua riba. Ya, itu memang sudah diprediksi oleh Nabi, ya'ti 'alan nasi zamanun ya'kuluna fihi riba. Akan datang pada manusia suatu zaman semua itu makan riba. Ya. Mana? Ya, semua makan riba. Ya. ATM Terus semua makan riba, saat di terusannya hadis itu ada orang yang nggak mau riba di zaman ini tetap kena debunya riba. Ya, gitu. Jadi riba sekarang gimana? Jadi sekarang itu kita nggak bisa lepas dari riba. Karena semua riba. Kalau nggak mau riba, kena debunya riba.
Apa debu? Zaman uang negara. Tidak bisa, debunya riba. Lah bank itu kan riba, bank. Lah kita tidak pakai bank gimana? Tidak bisa, Bisa, tidak bisa. walaupun Apa? Tidak bisa. ya, Jadi namanya debunya riba. Jadi gimana? Ya enggak apa-apa. Memang kalau di tempat yang banyak debu mau enggak kena debu gimana? Kan enggak mungkin ya. Yang penting kita tidak melemparkan debu ke tubuh kita. Jadi mengenainya debu ke tubuh kita itu sesuatu yang bukan kita sengaja. Paham ya? Memang enggak ada pilihan. Jadi misalnya nabung itu enggak ada pilihan. Apalagi pakai uang. Pakai uang itu kan produk bank. Itu kan pakai riba. Pakai uang itu karena enggak ada pilihan. Yang penting ketika ada pilihan, kita ambil pilihan yang lain. Ketika tidak ada pilihan, ya tidak apa-apa. Memang makfu, artinya makfu itu memang kalau di mana-mana banyak debu, bagaimana orang tidak bisa terkena debu. Itu cuma itu sedikit banyak berpengaruh kepada hati, gitu ya. Gitu. Makanya kenapa orang sholat itu sulit khusyuk ya. Seperti orang-orang salaf ya beda, gitu ya. Gitu. Sholat sulit khusyuk. Kalau belajar agama cepat lupa, misalnya gitu ya, itu diantaranya ya karena hal-hal yang seperti itu. Itu ya, jadi riba itu sesuatu yang harus dijauhi. Termasuk diantara salah satu dosa-dosa besar. Demikian itu, orang yang makan riba diancam seperti itu, sebab mereka mengatakan katanya jual beli itu adalah seperti riba. Katanya, loh kenapa riba kok enggak boleh? Kan sama dengan jual beli. Ya, kemarin dicontohkan apa? Saya beli buku 1.000, saya jual 1.500, untung 500. Terus ada orang utang ke saya 1.000, nyaurnya 1.500, untung 500. Lo kan sama, kan ya? Sama. Jadi jual beli itu sama dengan riba, gitu ya? Katanya makanya enggak apa-apa riba itu sama dengan jual beli. Padahal Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Jadi sama-sama untung 500, kalau jual beli boleh, kalau riba haram. Lah kenapa? Sama-sama untung 500. Dan dia berupa uang. Tapi? Iya, betul. Jadi kalau jual beli itu keuntungan diambil dari tukar menukar manfaat, gitu ya. Kalau riba, keuntungan diambil dari kesulitan orang. Gara-gara orang sulit, utang. Gara-gara utang, saya ambil kesempatan untuk cari untung. Ya, paham ya? Nah, makanya nanti pemakan riba itu bisa lepas dari keimanannya, soalnya yang dia lakukan itu bertolak belakang dengan prinsip ajaran Islam. Islam itu mengajarkan kalau orang susah, itu ditolong, dibantu, diringankan. Ini malah dicari kesempatan cari untung, itu kan malah kebalikan. Ya. Maka barang siapa pernah riba, ya, terus datang kepadanya nasihat dari Tuhannya seperti ini, lalu dia berhenti, tidak tobat lagi, maka baginya apa yang telah lalu urusannya kepada Allah. Maka semua urusannya yang dulu-dulu itu dikembalikan kepada Allah. Kalau tobatnya sungguh-sungguh, insya Allah diterima tobatnya oleh Allah. Kapok ya. Tapi siapa kembali tobat lagi, gitu ya? Tobat lagi, riba lagi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Nah, coba di dalam Al-Quran yang diancam kekal di neraka itu siapa? Orang kafir. Lah ini Allah ancamkan untuk pemakan riba. Berarti orang pemakan riba itu disamakan dengan orang-orang kafir, sama-sama mereka kekal di dalam neraka. Gitu ya. Makanya sedosa-dosa kita pokoknya jangan riba. Terlalu besar keburukannya. Ya seperti jadi kalau ada pilihan ambil yang lain. Kalau enggak ada, enggak apa-apa. Gitu ya. Misalnya dia punya punya motor ya jelek ya, terus ditawari sama apa yang nawari? Nah, motor baru, tapi pakai riba gitu ya, pakai bunga. Tapi kalau pakai motor jelek itu sudah jalan belum? Ya sudah jalan, cukup ya sudah pakai jelek. Ya, ada pilihan. Saya punya toko, tokonya ya sudah jalan. Cuma ditawari modal gitu ya. Modal nanti biar tokonya lebih besar, lebih bagus. Tapi kalau tokonya segitu itu sudah cukup nggak Sunya? Sudah cukup, ya sudah. Jadi pokoknya begitu ada pilihan yang diambil ya. Dalam kondisi tidak ada pilihan nggak apa-apa. Tidak memaksakan diri. Tidak sendiri. Terus
Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Artinya apa? Riba itu sepertinya harta itu bertambah-tambah, tapi sebetulnya tambah musnah. Musnah. Sedekah itu sepertinya berkurang, tapi sebetulnya tambah subur, Bahkan tambah berkembang, tambah berkembang. Dan Allah tidak suka orang yang sangat kafir lagi banyak dosa. Nah ini tadi kan dikatakan, katanya orang riba itu disamakan dengan orang kafir. Kalau menurut ayat ini, Allah malah tidak katakan kafir, malah dikatakan kafar, gitu ya. Itu namanya sighah mubalaghah, penguatan sangat kafir, gitu ya. tahu. Kafar asim, lagi banyak dosa, gitu ya. Itu makanya kadang orang nggak ngerti ya menerapkan riba, tetapi ahli jamaah, gitu ya. Ahli jamaah, baca Quran, sholat malam, gitu ya. Terus pakai sarung, pakai kopiah, pakai gamis, pelihara jenggot, ya misalnya. Tapi dia itu riba. Terus gimana? Ya, naudzubillah min dzalik. Allah tidak katakan malah jadi ketua takmir masjid misalnya, tapi menerapkan riba, itu gimana? Ya, Allah tidak suka orang yang sangat, dosa ada sangatnya, kafir lagi banyak dosa. Nah, terus untuk semakin menguatkan bahwa pengemakan riba itu sama dengan orang-orang kafir, maka setelah menerangkan mereka, Allah menerangkan tentang orang-orang yang beriman. Ya, bahwa orang beriman ini tidak sama dengan mereka, gitu ya. Sesungguhnya orang yang beriman, beramal soleh, menegakkan sholat, menunaikan zakat, mereka mendapatkan pahala mereka di sisi Tuhan mereka, tidak ada rasa takut mereka, dan mereka tidak Sedih sedih. hati. Berarti orang beriman yang seperti ini mendapatkan pahala janji seperti itu dengan catatan kalau dia tidak menerapkan riba. Begitu dia menerapkan riba, maka lepaslah dia dari keimanannya. Ayat yang sebelumnya tadi yang berlaku. Amal-amalnya tidak diterima, tetapi dia malah akan dimasukkan ke dalam neraka. Gitu ya. Jadi memang sekarang banyak orang meremehkan ya dosa yang bernama riba, padahal ancamannya begitu besar. Terus ketika ada larangan riba, ada juga di antara sahabat-sahabat yang mengatakan begini, ini riba yang tidak boleh. Kalau riba yang dulu-dulu tidak apa-apa diteruskan. Kenapa? Karena waktu itu belum turun ayat tentang pengharaman riba, kan ya? Tidak apa-apa. Maka turun ayat, orang yang beriman, takwalah pada Allah, tinggalkanlah apa yang tersisa dari riba. Ya semua riba-riba yang dulu-dulu semua tinggalkan semua. Jika kalian beriman, berarti kalau tetap berarti tidak iman. Kalau memang kalau ngaku iman ya sudah tinggalkan, gitu ya. Kalau tidak mau berarti tidak iman, gitu ya. Jadi gitu. Jika kalian tidak melakukan apa? Meninggalkan riba. Lah kok tetap saja? Maka nyatakanlah peperangan dari Allah dan Rasul-Nya, gitu ya. Jadi gini tadi dikatakan, tadi dikuat-kuatkan lagi. Tadi disamakan dengan kafir. Ayat berikutnya malah dikatakan kafar, bukan kafir, sangat kafir, gitu ya. Terus berikutnya nyatakanlah perang. Lah orang kafir itu ada kafir dhimmi, kafir muahid, ini kafir harbi, gitu ya. Perang. Jadi nyatakanlah perang. Bahkan mereka itu kafir harbi, kafir yang boleh diperangi. Nyatakanlah perang dengan Allah dan Rasul-Nya. Kalau kalian tobat, maka kalian berhak mengambil pokok. Kepala harta itu pokok modal. Ya, modal. Jadi kita kalau menerapkan riba kepada orang, kita tobat, kita masih berhak mengambil pokoknya. Ya, pokoknya itu, tapi ribanya dikembalikan. Dengan begitu kalian tidak mendolimi karena kalian tidak lagi menerapkan riba dan kalian tidak didolimi karena kalian masih berhak mengambil pokoknya. Paham ya? Jadi gitu. Terus makanya kalau ada orang kesulitan, orang hutang kepada kalian, terus kesulitan, jangan ambil kesempatan menerapkan riba, tapi berilah penangguhan sampai saat kemudahan. Maka itu ada kesempatan pahala, bukan kamu ambil kesempatan menerapkan riba. Paham ya? Itu orang mukmin namanya. Kalau orang mukmin kan yang dicari pahala, yang dicari akhirat, yang dicari ridho Allah. Kalau dia menghutangi saudaranya, lah kok saudaranya itu tidak bisa bayar, gimana? Dikasih tangguh sampai saudaranya itu mudah. Tetapi kalau ditunggu-tunggu tidak bayar-bayar, terus kalian sodakohkan, kalian ikhlaskan, itu lebih baik jika kalian mengetahui. Gitu. Makanya orang menghutangi orang itu pahalanya lebih besar ya daripada memberi.
Kenapa? Karena kalau kita memberi orang belum tentu pas butuh. Ya, kalau sampai hutang itu kan sampai kepepet, sampai hutang, gitu ya. Terus kita hutangi, waktu senang berbunga-bunga. Terus gitu diikhlaskan, terus tambah senang, gitu ya. Nah, tambah senang, tambah apa? Pahalanya bertumpuk-tumpuk ya. Jadi gitu. Malah orang itu kalau menghutangi orang, selama orang itu belum nyaur, tiap hari pahala sedekah. Terus enak tidur-tidur santai-santai sedekah terus gitu. Makanya kalau punya uang, kalau ada orang utangis, alhamdulillah ya, itu kesempatan emas ya. Belum tentu suatu saat ada orang utang lagi gitu ya. Itu mumpung ada utang. Jadi dia tidur, dia duduk-duduk santai-santai sedekah terus selama orang itu belum nyaur gitu. Saking besarnya pahala orang ngutangi orang. Terus kasih penangguhan. Ini ada hadis tapi bukanya gimana, ketutup. Apa? Ini ya. Oh ini. Bertanya, boleh membebaskan sebagai zakat? Oh ya. Oh ya, nanti aja dijawab ya belakangnya. Ini dah. Ya. Ini hadilah orang yang menangguhkan hutang. Man anzoro muksiron. Siapa memberi tangguh orang yang sulit bayar hutang. Au wado'anu atau membebaskannya ya. Adzallahullahu fi dzillih. Allah akan naungi dia pada naungannya yaumala dzilla illa dzilluh. Ketika tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Jadi di akhirat nanti di mahsyar yang lain bingung, kepanasan, sumpah gitu ya. Susah, menderita, dia santai-santai ya. Santai-santai, senyum-senyum, dia dinaungi oleh Allah. Kenapa? Karena dulu saudaranya utang, terus diutangi, terus tidak bisa nyaur, dikasih tangguh, terus diikhlaskan. Jadi ya, makanya ibu-ibu kalau uangnya banyak, woro-woro ya gitu. Siapa utang, gitu ya. Gitu. Saya utang saya. Itu enggak termasuk ria. Enggak termasuk ria. Ya itu tergantung niat ya, niat. Ya niatnya sungguh. Masalah riak dia tergantung hati gitu ya. Terus jika kalian mengetahui gitu ya. Terus terakhir. Dan takutlah kalian pada suatu hari yang kalian pada hari itu akan dikembalikan kepada Allah. Kemudian setiap diri akan disempurnakan apa yang dulu pernah diusahakan dan mereka tidak dizalimi. Jadi kita menahan diri, tidak menerapkan riba dalam rangka ini ya, mempersiapkan diri kapan-kapan kita akan dikembalikan kepada Allah supaya di sana tidak banyak masalah dan urusannya itu beres dengan Allah ya. Itu. Nanti kalau riba bahaya di sana jadi gila ya. Di dunia dulu hidup sehat, malah di akhirat hidup sebagai orang gila. Menjadi gelandangan-gelandangan akhirat, gembel-gembel akhirat, menjadi orang gila di akhirat. Tercekik, perutnya besar, banyak ularnya, naudzubillah min dzalik gitu ya. Terus tadi pertanyaan, kalau ada orang hutang, terus diikhlaskan sebagai zakat. Gorim. Ya zakat kan harus ada nisab. Gitu ya, ada nisab. Ya, andaikan diniatkan zakat, menunggu haul, gitu ya. Jadi menunggu haul sama nisab, gitu ya. Jadi dia punya uang tabungan yang sudah mencapai nisab, terus sudah haul, gitu ya. Terus dia menghutangi orang. Lah kalau diniatkan itu pas jatuh tempo pada haulnya itu, ya. Tapi kan ada persentase, apa yang dizakatkan itu berapa persen gitu ya, apa sesuai dengan persentasenya. Kalau kurang ya boleh ditambahi gitu ya, ditambahi. Boleh cuma ada pendapat yang lain tapi ya. Jadi dari 8 asnaf itu harus istiab, harus diratakan, tidak boleh cuma satu gitu ya. Minimal 3. Karena semua menggunakan lafaz jamak. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Jamak-jamak semua.
Jadi minimal 3, bukan cuma 1 orang. Ya, ya. Ya. Atau kalau bagus ya fakir, miskin, gorim, 3 asnaf sama 15. Ya. Ya, bisa. Ya. Kalau andaikan ketemunya cuma 1 fuqara, ya fuqara 3 gitu ya. Kalau ada asnaf yang lain ya asnaf yang lain gitu. Cuma itu salah satu pendapat ya. Untuk lebih hati-hati supaya zakatnya sah gitu ya. Itu yang disampaikan. Ada lagi pertanyaan? Nih, monggo. Iya, Ustaz. Sebentar. Ini sehubungan dengan bank, Ustaz. Halo? Iya, monggo. Hubungan dengan bank. Intinya ada 2 pertanyaan saya. Yang pertama, bagaimana hukumnya orang yang bekerja di bank? Karena bank itu umumnya kan ya memang memberikan gitu ya, bank yang bekerja di itu ada yang mengatakan haram. Ya. Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, ada yang mendefinisikan bunga itu adalah yang ditetapkan sejak awal. Jadi ada aturan yang memang menetapkan nanti mesti bayar bunga sekian. Nah di sini umumnya memang begitu. Apakah itu juga termasuk apa tadi? Riba. Terus kemudian bank syariah, bank syariah itu memang tidak menetapkan bunga, tetapi kayaknya yang disimpan di bank itu akan dikelola sebagai apa gitu ya, usaha gitu, sehingga nanti yang harus dibayar oleh nasabah itu tergantung dari keuntungan yang diperoleh. Atau bagi penabung itu juga hasil yang diperoleh itu tergantung dari hasil usaha itu. Bagi Ini hasil. syariah. Ya. Yang seperti itu nggih. Ya. Jadi dua hal itu. Ya, baca. Pertama itu ya, itu saja. Pertama tentang bank. Jadi bank itu riba jelas haram kalau riba ya. Lah, bank tidak identik dengan riba. Karena ada fungsi-fungsi yang lain. Akhirnya kalau riba haram jelas. Kalau bank ada 3 pendapat. Gitu ya. Pendapat pertama mengatakan yang sangat hati-hati, gitu ya. Sangat hati-hati tapi tidak tidak realistis ya Pak. Tidak realistis, bank itu dikatakan haram. Berarti kalau ikut pendapat yang ini, semua yang berhubungan dengan bank haram. Termasuk pegawainya, termasuk karyawannya, termasuk satpamnya, semua itu haram. Cuma pendapat ini tidak realistis ya. Kalau pendapat ini diambil, kita tidak bisa pakai uang. Tidak bisa pakai uang itu. Semua yang produk haram maka jadi haram ya. Kalau bank itu haram maka pakai uang haram, gitu ya. Nah, bagaimana uang diterbitkan oleh bank, gitu ya. Itu berarti ada pendapat seperti itu, tapi ini tidak realistis, gitu ya. Itu. Terus pendapat yang kedua, bank itu halal mutlak, ya halal, itu mas. Halal mutlak, termasuk pegawainya semua halal. Alasannya bank itu sudah menjadi kebutuhan umum, gitu ya. Bisa enggak orang lepas dari bank sekarang? Tidak bisa ya, sudah menjadi kebutuhan umum. Lah kebutuhan umum itu menempati tempatnya darurat. Gitu ya. Ada kaidah al-mahajjatul amah taqumu maqamad darurah. Kebutuhan umum menempati tempatnya darurat. Nah, ad-daruratu tubihul mahdurat. Darurat itu membolehkan perkara yang diharamkan. Paham ya? Tuh, asalnya haram, tapi ada ribanya. Tapi itu kebutuhan umum. Kebutuhan umum sama dengan darurat. Lah darurat itu perkara yang haram menjadi halal gara-gara darurat. Akhirnya halal mutlak, gitu ya, halal mutlak. Ini semua halal. Ada Bu. Terus tapi pendapat ini juga sembrono juga ya, karena nyata-nyata
ada riba di situ, gitu ya, ada riba. Nah, makanya ikut pendapat yang tengah-tengah, gitu ya. Yang tengah itu mengatakan syubhat, ya, dikatakan haram mutlak, ya enggak, haram mutlak syubhat. Nah, syubhat itu gimana? Ya, tengah-tengah antara halal dan haram. Terus gimana dalam posisi syubhat? Ya tadi itu loh, ketika ada pilihan, kita enggak usah menggunakan jasa bank. Ada pilihan. Begitu enggak ada pilihan, enggak apa-apa. Kebayarannya. Gitu ya. Kalau ada pilihan untuk apa misalnya naruh ONH, apa untuk nabung, untuk apa pakai uang, itu kan tidak ada pilihan. Nah, itu sudah darurat, tidak apa-apa. Tapi kalau ada pilihan, ambil pilihan yang lain. Itu yang realistis, itu pendapat yang tengah-tengah. Itu syubhat. Lalu terus pegawainya, ya, dia ikut pendapat yang tadi itu. Ya ikut yang tengah-tengah aja. Berarti kalau ikut yang tengah, gajinya pegawai bank apa? Syubhat, ya. Tidak halal mutlak, tidak haram mutlak, tapi syubhat. Nah, tapi andaikan pekerjaan yang lain ya lebih bagus. Tapi tidak haram mutlak juga ya. Gitu. Karena ada fungsi-fungsi yang lain di samping fungsi riba. Banyak manfaat-manfaat yang lain gitu. Gitu ya. Itu tentang apa? Terus pertanyaan kedua tadi tentang apa tadi? Bank syariah, ya. Jadi bank syariah itu kalau punya usaha real tidak apa-apa. Kadang itu tabungannya diikutkan suku bunga SBI ya. Nanti bunganya dibagi hasil ya sama saja. Yang dibagi itu bunga. Jadi harus punya usaha real, punya perusahaan, punya toko, punya apa ya. Jadi uang dari nasabah itu diputar, nanti hasilnya dibagi. Nah itu enggak apa-apa. Kalau memang begitu, itu betul-betul bank syariah. Gitu. Jadi punya usaha. Iya betul. Jadi kalau ditentukan di depan prosentase nominalnya atau prosesnya itu namanya riba. Tapi kalau enggak ada, bukan. Ya, malah orang hutang itu sebetulnya disunahkan untuk nambahi, gitu ya, sebagai ucapan terima kasih. Tapi enggak ada akad di depan. Pokoknya begitu nyaur langsung ditambahi, itu disunahkan. Enggak ada akad. Kalau ada akad namanya riba. Oh, ya kan. Tidak termasuk riba, Ustaz ya? Tidak. Itu malah sodakoh, malah disunahkan, mendapatkan kesunahkan. ONH itu enggak pakai bunga, Ustaz ya? Jadi kita menabung. Iya, enggak pakai. Tapi banknya itu, ya bank. Bunganya di mana? Ya, banknya. BNI. Ya, macam-macam ada BNI, ada BRI. Ya. Tapi kayaknya uang kita itu enggak berbunga gitu loh. Ya, jadi mestinya jumlahnya tetap nabung, ya. Misalnya diambil oleh katakan ya tetap 1 juta. Kan mesti keluar bunga ya. Bunganya mana? Gitu. Enggak dikasih, enggak dibagi. Iya. Ya. Ini ada pertanyaan lagi di monggo. Ya. Kenapa? Zaman. Oh, zaman riba. Terus ini sudah tidak mungkin ya kalau tidak menyimpan uang di bank. Ya. Ya. Jadi kami ini bentuknya apakah setiap ambil uang tuh tobat kepada Allah, ya Allah ampuni dosa riba ini dan juga bersedekah menutupi kesalahan itu, atau kita serahkan kepada Allah yang menentukan apakah itu riba atau tidak gitu. Pakai uang. Ya, aku juga dengan bank. Oh ya. Ya itu, jadi Allah la yukallifullah nafsan illa wus'aha gitu ya. Allah tidak membebankan yang di luar kemampuannya. Memang zamannya sudah seperti ini, kita enggak bisa. Ya, enggak bisa ya. Terus gimana? Allah enggak memaksakan yang di luar kemampuan. Yang penting kita dalam posisi tidak ada pilihan. Tadi darurat. Gitu ya. Enggak ada pilihan, jadi ma'fu. Ma'fu itu ya sebenarnya enggak boleh, tapi ma'fu dimaafkan oleh Allah karena memang enggak ada pilihan. Karena kenapa ma'fu? Karena Allah tidak memaksakan yang di luar kemampuannya. Gitu ya. Gitu. Cuma memang kalau tapi sedikit banyak apa namanya pengaruh ya ada juga ya. Artinya misalnya itu kebetulan riba, kan masalah polusi udara atau makan-makan yang mengandung racun itu secara fisik ya sama, itu juga meracuni secara kejiwaan, ada pengaruhnya. Lalu nutupnya ya dengan banyak istighfar, banyak zikir, banyak. Makanya
orang sekarang itu mestinya istrinya harus lebih banyak daripada orang dulu. Zikirnya lebih banyak gitu ya. Sedekahnya lebih banyak untuk menetralkan racun-racunnya itu. Gitu. Tapi secara syar'i tidak dosa karena tidak ada tidak ada kemampuan untuk keluar dari itu. Namun tidak membebankan yang di luar kemampuan. Gitu ya. Sama-sama. Itu yang disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Bersama-sama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Terima kasih Ustaz. Ustaz. Ibu dan Bapak.